belakang. Silakan dulu. Terima kasih, Pak. Baik anak-anak semua, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Bagus. Hari ini ada yang absen, tidak masuk kelas? Tidak ada, Pak. Berarti kamu semua luar biasa menyadari bahwa pentingnya datang sekolah untuk mengenyam ilmu pengetahuan. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya hari ini kita akan mendalami topik tentang apa? Mobilisasi sosial di Indonesia. Mobilisasi sosial di Indonesia. Baik, sebelum kita mendalami materi yang akan disajikan, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang ingin tercapai setelah kita menyelesaikan materi ini. Di sana kamu lihat, murid mampu menjelaskan berbagai bentuk perpindahan status sosial. Seperti apa? Mobilitas vertikal atau naik atau turun, dan mobilitas horizontal. Ya, itu. Yang kedua, murid mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong terjadinya mobilitas dari segi pendidikan, ekonomi, dan perubahan sosial. Mobilitas sosial yang mempengaruhi itu dari segi pendidikan, ekonomi, dan perubahan sosial. Kemudian murid mampu menjelaskan faktor-faktor yang menghambat perpindahan status sosial seperti kemiskinan dan diskriminasi. Kemudian lalu murid mampu memahami berbagai saluran atau cara yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial baik secara antar generasi maupun intragenerasi seperti lembaga pendidikan dan organisasi. Terakhir, murid mampu menjelaskan konsekuensi dari mobilitas sosial baik berdampak positif seperti menciptakan masyarakat yang lebih inklusif maupun dampak negatif. Menciptakan masyarakat inklusif itu bahasa pemerintahan, artinya menciptakan masyarakat yang mencapai atau memenuhi taraf kehidupan kesejahteraan sosial. Mengapa anak-anak muda, anak-anak muda kita ini yang kamu lihat di sekitar kamu itu, lihat di sekitar kita, itu terutama mereka yang putus sekolah, yang ada di desa itu memiliki kecenderungan atau selalu mempunyai keinginan untuk pergi ke kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Ya. Karena di kota memiliki kesempatan kerja di kota lebih banyak. Ya, tepuk tangan. Jadi di kota itu ada daya tarik. Selain di sana ada yang menjanjikan pekerjaan, juga ada hiburan. Anak-anak muda itu kan bisa berpikir pendek. Pokoknya ada hiburan, ada pekerjaan supaya dapat duit, semuanya enak, lari ke kota. Jadi itu, salah satu teman kamu sudah menjawab, luar biasa. Apa yang mereka lakukan di sana? Bekerja dan menikmati hiburan yang ada. Itu pemikiran anak-anak muda masa sekarang. Baik, sekarang sebelum kita mulai, coba berdiri dulu. Kalian tahu tepuk siap? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita coba masuk lebih dalam. Sebelum kita menyelesaikan materi-materi yang akan berbagi ke satu kelompok, kita lihat dulu ini contoh-contoh dari
mobilitas sosial melalui sosok seseorang yang cukup berpengaruh di Indonesia. Kamu tentu kenal orang ini. Nah ini dia. Ada yang kenal itu yang di depan tuh. Prabowo Subianto. Ini masa dia menjadi kepala Kopassus, Komando Pasukan Khusus masa Presiden Soeharto. Itu pertama. Lalu yang kedua ini apa? Sebagai presiden. Ya, sebagai Menteri Pertahanan RI. Jadi orang yang sama. Tadi pertama dia sebagai apa? Sebagai Kepala Pasukan Khusus atau Kopassus. Nah sekarang saat ini kamu lihat itu berdasarkan prestasi itu Prabowo itu Pak Prabowo dia menjadi Menteri Pertahanan di masa Pak Jokowi sebagai presiden. Nah yang terakhir ini dia menjadi Presiden RI yang ke-8. Nah ini ciri-ciri dari mobilitas sosial sebentar yang akan kamu dalami. Status sosial seseorang awalnya dari bawah dia bertumbuh naik sampai dengan dia memperoleh prestasi. Itu berarti dia masuk dalam mobilitas apa? Vertikal apa? Vertikal naik. Ya, oke. Itu merupakan gambaran umum untuk sebentar kita akan mendalami materi pembelajaran melalui diskusi kelompok. Pak Guru akan memberikan kamu waktu 10 menit menjawab pertanyaan lalu kita diskusikan. Oke? Oke, Pak. Oke. Semangat? Semangat. Baik, sekarang Pak Guru bagikan materi yang akan digambar. Mana kelompok 1? Kelompok 1. Tempat tiga dua ya. Kelompok 1. Ini kelompok 1. Ini sama. Kelompok 2. Kelompok 3. Kamu kasih kamu waktu berapa menit tadi? 10 menit. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, siap. Siap? Siap, Pak. Semangat? Semangat. Kita mulai. Waktu mulai dari sekarang. Ini satu orang, ketua satu orang, sekretaris, diskusikan dalam waktu yang disiapkan 10 menit. Catat nama-nama yang tetap dalam kelompok, serahkan ke Pak Guru. Ada pertanyaan? Itu maksudnya pertanyaan, tidak paham pertanyaan itu. Silakan. Ya, menggunakan kertas. Masih ada pertanyaan, mungkin pertanyaan yang sangat belum jelas. Ada tidak? Tidak ada. Oke.
sudah langsung selesai. Kali meletakkan itu buku-buku HP semua siap mendengarkan presentasi dari setiap kelompok. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 silakan melaporkan. Kelompok lain siap menanggapi bila ada hal-hal yang kurang dipahami. Silakan kelompok 1 mulai. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman Kevin dan Riva, saya persilahkan. Pertanyaan, jelaskan perbedaan antara mobilitas sosial vertikal naik dan mobilitas sosial vertikal turun. Berikan satu contoh nyata dari masing-masing bentuk tersebut dalam masyarakat Indonesia. Jawaban, mobilitas sosial vertikal naik atau sosial tinggi adalah perpindahan individu atau kelompok dari kedudukan sosial yang lebih rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, seseorang guru yang diangkat menjadi kepala sekolah. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal turun adalah perpindahan individu atau kelompok dari kedudukan sosial yang lebih tinggi ke kedudukan yang lebih rendah. Contoh, seorang pejabat yang dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan korupsi. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial horizontal? Berikan contoh bagaimana seseorang dapat mengalami perpindahan ini tanpa perubahan status sosial secara signifikan. Jawaban, mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan lain yang sederajat tanpa mengalami perubahan status sosial. Contoh, seorang guru yang dipindahkan dari sekolah A ke sekolah B dengan jabatan dan gaji yang sama. Pertanyaan yang ketiga, bandingkan mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Mengapa mobilitas vertikal sering dianggap lebih berdampak pada struktur sosial masyarakat? Karena mobilitas vertikal melibatkan perubahan status sosial atau naik atau turun, sedangkan mobilitas horizontal melibatkan perpindahan posisi dan strata sosial yang sama. Yang keempat, gambarkan skenario di mana seorang petani menjadi pengusaha sukses, termasuk bentuk mobilitas sosial apa ini, dan jelaskan alasannya. Contohnya, seorang petani bernama Budi melalui usahanya dengan menanam sayuran di lahan kecil miliknya. Ia tidak hanya menjual hasil panennya di pasar tradisional, tetapi juga mempelajari teknik pertanian modern dan pemasaran digital. Budi kemudian membentuk kelompok tani dengan petani lain di desanya. Mereka bersama-sama mengolah hasil panen produk olahan hasil panen menjadi produk olahan seperti keripik sayur dan saus. Melalui promosi di media sosial dan kerjasama dengan toko-toko modern, produk mereka yang menjadi terkenal. Yang terakhir, benar atau salah? Mobilitas sosial horizontal selalu melibatkan perubahan pekerjaan yang setara tanpa naik atau turun kelas sosial. Jelaskan jawaban Anda. Benar. Mobilitas sosial horizontal adalah pergerakan sosial yang terjadi tanpa mengubah status sosial atau kelas sosial seseorang, di mana posisi baru memiliki tingkat status yang setara dengan posisi sebelumnya. Baik, sekian saja presentasi dari kami. Mungkin ada teman-teman atau pak guru yang mau mengoreksi, kami membahas di dua. Dari teman-teman yang lain ada hal yang kurang dipahami tentang mobilitas. Ada mobilitas yang disebut vertikal, naik atau turun, dan mobilitas horizontal. Pertanyaan dari Pak Guru,
Jikalau seseorang memperoleh profesi sebagai guru misalnya, kemudian dia pindah dari guru menjadi pengawas sekolah, apakah ini naik atau turun? Naik. Jelaskan. Mengapa? Ya, waktu 1 menit, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dan sekarang akan menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Karena dalam perpindahan individu atau kelompok dan kedudukan sosial yang lebih rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Karena dalam perpindahan itu kelompok dari kedudukan sosial lebih tinggi dengan kelompok yang lebih rendah, sehingga guru yang berjabat jadi guru biasa menjadi kepala sekolah, pengawas. Ada yang bisa melengkapi? Bagus, jawabannya sudah bagus. Menyempurnakan, siapa yang mau menyempurnakan? Itu kan tadi sudah dijelaskan loh. Mereka sudah menjelaskan. Mereka punya materi tadi tentang apa? Mobilitas vertikal naik turun. Naik pasti, tapi dijelaskan lebih sempurna. Ada hal yang masih harus disempurnakan. Apa itu? Apa? Ya, cepat waktu. Ya, silakan. Naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang tinggi. Seorang guru yang karena prestasinya dinilai baik, kemudian berhasil menduduki sebagai pengawas sekolah. Tepuk tangan. Jadi tentu itu ada sebabnya. Kenaikan status sosial seseorang dari status sosial yang rendah, dalam hal ini profesi, naik menjadi suatu tingkatan profesi yang lebih tinggi. Itu penyebabnya karena ada usaha, prestasi, bekerja keras. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok. Atau masih ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, bagus. Silakan duduk. Kita lanjut ke kelompok 2. Ya, kasih tepuk tangan untuk semua kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada teman ayam yang beristirahat secara sosial. Sebutkan 3 faktor utama yang mendorong mobilitas sosial dan jelaskan bagaimana pendidikan dapat menjadi pendorong utama dalam masyarakat modern. Jawaban, 3 faktor utama yang mendorong mobilitas sosial adalah: yang pertama, faktor struktural; yang kedua, faktor individu; dan yang ketiga, faktor ekonomi. Pendidikan dapat menjadi pendorong utama mobilitas sosial dalam masyarakat modern karena pendidikan meningkatkan akses ke kesempatan kerja, keterampilan, dan pendapatan yang pada akhirnya membantu individu bergerak ke posisi sosial yang lebih tinggi. Bagaimana faktor ekonomi seperti kenaikan gaji atau peluang bisnis dapat mendorong seseorang untuk mengalami mobilitas sosial vertikal naik? Berikan contoh dari kehidupan sehari-hari. Jawaban, faktor ekonomi dapat mendorong mobilitas sosial vertikal naik karena kondisi ekonomi yang baik memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf hidupnya. Contohnya, seorang karyawan yang awalnya berpenghasilan rendah berhasil mendapatkan promosi jabatan dengan gaji yang jauh lebih tinggi. Dengan gaji baru tersebut, ia mampu menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah swasta yang berkualitas dan membeli rumah di perumahan yang lebih baik sehingga status sosialnya meningkat. Analisis bagaimana perubahan sosial seperti urbanisasi atau globalisasi mendorong mobilitas sosial di Indonesia. Apa dampaknya terhadap keluarga pedesaan? Jawaban, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini mendorong mobilitas
mobilitas sosial karena di kota, seseorang memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas yang lebih baik. Yang kedua, globalisasi adalah proses menyatunya masyarakat dunia dalam berbagai bidang. Globalisasi mendorong mobilitas sosial dengan membuka akses informasi dan teknologi serta menciptakan lapangan kerja baru yang membutuhkan keterampilan khusus. Identifikasi faktor pendorong mobilitas sosial dalam cita sukses seorang atlet yang menjadi selebritis. Jelaskan pula faktor-faktor tersebut. Yang pertama, faktor individu. Atlet tersebut memiliki bakat, kerja keras, dan motivasi yang tinggi untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, faktor ekonomi. Kemenangan atau prestasi yang diraihnya menghasilkan pendapatan yang besar seperti hadiah, uang, sponsor, dan kontrak iklan yang secara langsung meningkatkan status ekonominya. Yang ketiga, faktor struktural. Sistem olahraga yang terorganisir dan media massa yang memberikan liputan luas menjadi saluran bagi atlet untuk dikenal publik dan mendapatkan pengakuan sehingga kemungkinannya menjadi selebriti. Diskusikan apakah teknologi digital seperti media sosial dapat menjadi faktor pendorong mobilitas sosial baru. Berikan argumen pro dan kontra. Yang pertama, argumen pro, akses informasi dan pendidikan. Media sosial memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke informasi dan sumber daya pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Yang kedua, peluang ekonomi. Media sosial dapat menjadi platform untuk berbisnis, mempromosikan produk, atau membangun merek pribadi sehingga menciptakan peluang ekonomi baru. Yang ketiga, jaringan sosial. Media sosial memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai latar belakang yang dapat membuka pintu untuk peluang kerja atau kolaborasi. Yang argumen kontra, yang pertama, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Yang kedua, informasi yang salah. Media sosial sering sekali dipenuhi dengan informasi yang salah atau hoax yang dapat menghambat kemajuan seseorang jika tidak disaring dengan baik. Yang ketiga, perbandingan sosial. Paparan terhadap kehidupan orang lain yang sukses di media sosial dapat menimbulkan rasa tidak puas dan tekanan sosial yang justru dapat menghambat mobilitas sosial. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang mau bertanya. Kami membatasi 2 pertanyaan. Silakan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau dari kelompok kami, kita bisa mengetahui kalau koperasi itu merujuk pada organisasi ekonomi itu merujuk pada koperasi dan badan usaha. Kita tentu memiliki koperasi di sekolah. Dan pertanyaannya, apa tujuan didirikan organisasi koperasi? Itu pertanyaannya merujuk pada apa? Ya, 1 menit jawab. Tujuan tadi didirikan organisasi koperasi berkaitan dengan mobilitas sosial tadi di bidang ekonomi. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh teman Putri. Di sini kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Tentu untuk menjadi anggotanya. Karena itu, koperasi akan melayani kebutuhan anggotanya. Apabila koperasi sekolah, tentu akan mengutamakan pelayanan kepada para peserta didik. Demikian halnya dengan koperasi pasar, petani, nelayan, dan sebagainya. Melalui organisasi koperasi, kesejahteraan anggota dapat diperjuangkan. Keberhasilan perjuangan koperasi berarti juga keberhasilan perjuangan anggota-anggotanya. Baik, tepuk tangan. Didirikan koperasi berkaitan dengan mobilitas sosial, bahwa kehidupan
ekonomi yang semula tidak terlalu bagus, maka orang mendirikan koperasi, berarti dia masuk dalam mobilitas apa? Vertikal naik. Ya. Dari keterpurukan dia ingin mencapai ke kesejahteraan. Masih ada pertanyaan? Jika tidak ada lagi yang bertanya, kalian menutupi presentasi kami dengan sebuah pantun. Anak kecil duduk di papan, memakai dasi juga celana. Puluhan menit berdiri di depan. Semoga presentasi ini memberi makan. Ya. Untuk memberi semangat dan makna baru. Silakan. Kelompok 3, tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk semangat. Oke, silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kelompok kita kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada teman saya, Jessica dan Angel, saya berikan waktu dan kesempatan. Nomor 1, jelaskan bagaimana kemiskinan dapat menjadi faktor penghambat mobilitas sosial. Berikan contoh bagaimana hal ini mempengaruhi akses pendidikan anak-anak di daerah terpencil. Kemiskinan seringkali membatasi akses terhadap pendidikan yang berkualitas, sehingga individu dari latar belakang miskin memiliki peluang lebih kecil untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dibutuhkan untuk mobilitas sosial. Nomor 2, apa peran diskriminasi atau berdasarkan gender, etnis, atau agama sebagai penghambat mobilitas sosial? Berikan contoh kasus dari sejarah atau isu kontemporer di Indonesia. Diskriminasi beberapa etnis atau agama dapat menjadi penghambat mobilitas sosial yang signifikan. Berikut beberapa contoh. Penghambat mobilitas sosial. Pembatas akses pendidikan. Diskriminasi dalam pekerjaan. Stereotip dan stigma. Contoh kasus dari sejarah. Ya, waktu Beberapa karakteristik utama sistem kasta yang menghambat mobilitas sosial. Status berdasarkan keturunan. Nomor 3, sebutkan 2 faktor penghambat mobilitas sosial selain kemiskinan dan diskriminasi, dan jelaskan bagaimana faktor-faktor tersebut dapat diatasi oleh kebijakan pemerintah. 1. Kurangnya akses pendidikan. 2. Keterbatasan jaringan sosial. Faktor ini dapat diatasi oleh kebijakan pemerintah dengan cara meningkatkan akses pendidikan gratis atau bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu, meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai, mendorong program pendidikan vokasi dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan kerja. 2. Faktor ini dapat diatasi oleh kebijakan pemerintah dengan cara mendorong program pengembangan komunitas dan kegiatan sosial untuk meningkatkan interaksi sosial. Nomor 4, analisis pengamatan mengapa sistem kasta di beberapa masyarakat tradisional menjadi penghambat kuat bagi mobilitas sosial vertikal. Bandingkan dengan kondisi di masyarakat Indonesia saat ini. Sistem kasta di beberapa masyarakat tradisional menjadi penghambat kuat bagi mobilitas sosial vertikal karena penentuan status berdasarkan kelahiran, keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi, diskriminasi dan stigma.
Nomor 5. Benar atau salah, diskriminasi hanya memengaruhi mobilitas sosial vertikal, bukan horizontal. Jelaskan dengan contoh. Salah, diskriminasi dapat memengaruhi baik mobilitas sosial vertikal maupun horizontal. Mobilitas sosial vertikal, contohnya seseorang individu dari kelompok minoritas yang memiliki kemampuan dan kualifikasi yang tinggi, tetapi tidak dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai karena diskriminasi rasial atau etnis. Ini membatasi mobilitas sosial vertikal mereka. Mobilitas sosial horizontal, contoh seorang wanita yang ingin berpindah agama dari komunitas tradisional ke komunitas modern, tetapi menghadapi diskriminasi gender yang membuat sulit untuk mendapatkan akses ke pendidikan atau membatasi mobilitas sosial horizontal ini. Baik, sekian dari presentasi kami. Mungkin ada yang mau bertanya? Kelompok lain yang belum memahami silakan bertanya. Mereka punya itu mengangkat tentang masalah mobilitas sosial, faktor-faktor yang menimbulkan masalah mobilitas sosial di masyarakat. Siapa yang mau bertanya? Kelompok mana? Ada? Adakah kelompok yang mau bertanya? Baik, Pak Guru tanya. Di kalangan masyarakat sekarang, terutama Kabupaten Ngada, itu orang sebagian besar, sebagian kecil masyarakat saat ini masih berpegang pada tradisi kasta. Kasta itu pengelompokan manusia-manusia. Ada yang kasta atas, tengah, dan bawah. Menurut kamu, menurut kelompok 3, coba kalian bandingkan dengan penjelasan kalian tentang bagaimana faktor pendidikan dapat mengatasi permasalahan tentang kasta yang sedang dihadapi di Kabupaten Ngada. Jawab, jawab. Silakan. Oke, dari kelompok lain ya. Silakan dari sana. Itu dengan memberikan bantuan beasiswa kepada mereka yang mampu sehingga kasta atau kedudukan bisa dihilangkan. Bagus, itu pertanyaan dari kelompok 4. Ada kelompok lain? Ya, kelompok 3, kelompok 2. Terima kasih atas waktu yang kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Mengatasi masalah kasta dalam mobilitas sosial dapat diselesaikan dengan melibatkan perubahan pola pikir, kebijakan pemerintah yang inklusif, dan peran aktif masyarakat sipil. Tepuk tangan. Jadi itu melibatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, melibatkan masyarakat, tokoh adat. Jangan lupa juga harus melibatkan tokoh-tokoh pendidikan atau tokoh-tokoh intelektual untuk bisa menyelesaikan masalah, khususnya masalah yang sekarang sedang terjadi di suku Jawa Kabupaten Ngada. Kamu pernah dengar toh? Nanti sedikit lagi kamu akan tahu. Biasanya mana orang Jawa, terutama yang nona-nona itu pasti kalau dia sudah gadis atau sudah selesai, sudah ada pekerjaan mau cari jodoh, itu orang-orang tuanya mulai bisik. Ingat, kita ini keadaan status sekian. Jadi kalau ada orang-orang lain yang mau melamar, dia juga dia punya itu, jangan sampai turun di bawah kita. Nah, itu dulu. Tapi sekarang karena ada pendidikan semakin maju, orang sudah tidak berpikir itu lagi. Karena itu menjadi masalah sosial. Baik, untuk sementara itu dulu. Atau masih ada pertanyaan? Silakan. Mau jawab? Apa mau jawab? Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab lebih jelas dan pertanyaan dari Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur terkenal
masih memegang adat istiadat, seperti yang terlihat dalam ritual adat Reba di Wokro. Dari segi pendidikan, pendekatan yang dapat dilakukan bukanlah untuk menyelesaikan masalah adat atau yang merupakan warisan budaya berharga, melainkan untuk menjembatani, mengintegrasikan, dan menyeimbangkan tradisi lokal dengan tuntunan modernitas. Bagus, ini ada masukan yang lain. Bagus, tepuk tangan dulu. Jadi ada unsur-unsur budaya lain yang justru untuk mendukung mobilitas sosial. Misalnya budaya Reba itu mengajak orang untuk saling mengasihi, mengajak orang untuk merefleksi, mengajak orang untuk saling bergotong royong, mengajak orang untuk tahu bersyukur pada Tuhan. Ini masukan yang bagus, ya. Ada jawaban lain. Ternyata budaya itu tidak serta-merta semuanya penghambat. Ada yang justru pendorong, pendukung untuk kemajuan. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kita lanjut ke kelompok 4. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara mobilitas sosial antar generasi dan intragenerasi. Jawaban. Berikan contoh saluran yang memungkinkan keduanya terjadi. Jawaban. Mobilitas sosial antar generasi versus intragenerasi. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dalam lapisan masyarakat. Mobilitas sosial bisa bergerak naik atau turun dalam hierarki sosial. 1. Mobilitas antar generasi atau intergenerasi. Definisi: mobilitas sosial intergenerasi adalah perubahan status sosial yang terjadi antara generasi yang berbeda dalam sebuah keluarga. Fokus membandingkan posisi sosial anak dengan orang tuanya atau kakek neneknya. Contohnya, seorang anak dari keluarga petani berhasil menjadi seorang dosen. Yang kedua, cucu seorang buruh pabrik menjadi seorang pengusaha sukses. 2. Mobilitas intragenerasi. Definisi: mobilitas sosial intragenerasi adalah perubahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi atau selama masa hidup seseorang. Fokus perubahan posisi sosial yang dialami oleh individu itu sendiri selama hidupnya. Contohnya, 1. Seseorang memulai karir sebagai staf biasa, kemudian dipromosikan menjadi manajer, lalu direktur. 2. Seorang pedagang kecil yang berhasil mengembangkan usahanya menjadi jaringan supermarket besar. Saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial adalah sarana atau jalur yang memungkinkan terjadinya perpindahan status sosial. Berikut adalah beberapa contoh saluran yang memungkinkan terjadinya mobilitas sosial baik intergenerasi maupun intragenerasi. Yang pertama, pendidikan. Fungsi pendidikan adalah saluran utama mobilitas sosial. Pendidikan memungkinkan seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi yang lebih tinggi yang dapat meningkatkan kesempatan kerja dan status sosial. Contohnya, intergenerasi, anak seorang tukang becak mendapatkan beasiswa untuk kuliah di universitas ternama dan menjadi seorang insinyur. Yang kedua, intragenerasi. Seorang karyawan mengikuti pelatihan dan kursus untuk meningkatkan keterampilannya sehingga ia dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Ekonomi. Fungsi keberhasilan dalam bidang ekonomi seperti bisnis atau investasi dapat meningkatkan status sosial seseorang. Contohnya, intergenerasi. Anak seorang nelayan berhasil membangun bisnis perikanan yang sukses dan menjadi pengusaha kaya. Intragenerasi. Seorang pedagang kecil berhasil mengembangkan usahanya menjadi perusahaan besar. Politik. Fungsi
terlibat dalam politik dan perintah dapat membuka peluang untuk meningkatkan status sosial. Contohnya, intergenerasi, anak seorang petani menjadi seorang pejabat pemerintah atau politisi yang berpengaruh. Intragenerasi, seorang aktivis sosial berhasil menduduki jabatan penting di pemerintahan. Organisasi, fungsi bergabung dalam organisasi seperti organisasi profesi, partai politik, atau organisasi sosial dapat memberikan akses ke jaringan dan sumber daya yang dapat meningkatkan status sosial. Contohnya, intergenerasi, anak seorang buruh bergabung dalam serikat pekerja dan menjadi pemimpin serikat yang memperjuangkan hak-hak pekerja. Intragenerasi, seorang anggota organisasi profesi aktif mengikuti kegiatan organisasi dan mendapatkan promosi dalam karirnya. Nomor 2, bagaimana lembaga pendidikan berfungsi sebagai saluran mobilitas sosial? Berikan contoh bagaimana seorang siswa dari keluarga miskin dapat naik status melalui pendidikan. Yaitu, lembaga pendidikan berperan sebagai saluran mobilitas sosial karena memberikan kesempatan dan pengetahuan yang memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosial mereka. Berikut adalah bagaimana lembaga pendidikan berfungsi sebagai saluran mobilitas sosial. 1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 2. Sertifikasi dan kredensial. 3. Jaringan dan koneksi. 4. Perubahan pola pikir dan nilai. 5. Akses ke informasi dan sumber daya. Contoh siswa dari keluarga miskin naik status melalui pendidikan, yaitu 1. Latar belakang. 2. Pendidikan sebagai peluang. 3. SMA dan pengembangan diri. 4. Perguruan tinggi dan beasiswa. 5. Karir profesional. 6. Dampak sosial. Sebutkan 3 saluran mobilitas sosial selain pendidikan, seperti profesi atau pernikahan, dan jelaskan bagaimana masing-masing bekerja dalam masyarakat. Yaitu 1. Organisasi profesi. Organisasi profesi dapat menjadi sarana mobilitas sosial bagi individu yang meningkatkan status dan karirnya. Contohnya, seorang yang bergabung dengan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia atau Ikatan Akuntan Indonesia dapat meningkatkan kredibilitas dan kesempatan kerja. Dengan menjadi anggota organisasi profesi, individu dapat memperluas jaringan, meningkatkan keterampilan, dan memperoleh akses ke informasi dan peluang kerja yang lebih baik. 2. Pernikahan. Pernikahan dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonominya. Pernikahan dengan seseorang dari keluarga lebih kaya atau memiliki status sosial yang lebih tinggi dapat membawa keuntungan bagi individu tersebut. Selain itu, pernikahan juga dapat memperluas jaringan sosial dan membuka peluang baru bagi individu. 3. Keterlibatan dalam politik. Keterlibatan dalam politik dapat menjadi saluran mobilitas sosial bagi individu untuk meningkatkan status dan pengaruhnya dalam masyarakat. Contohnya, seseorang yang bergabung dengan partai politik atau menjadi anggota parlemen dapat meningkatkan status sosial dan memperoleh kekuasaan. Dengan terlibat dalam politik, individu dapat memperluas jaringan, meningkatkan visibilitas, dan memperoleh akses ke sumber daya dan peluang yang lebih baik. Analisis peran organisasi seperti serikat buruh atau perusahaan multinasional sebagai saluran mobilitas sosial intragenerasi. Apa keuntungannya bagi individu? Yaitu serikat buruh, keuntungan bagi individu, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak buruh, meningkatkan kemampuan bernegosiasi dan berorganisasi, membuka peluang untuk menjadi pemimpin buruh dan memperoleh posisi yang lebih tinggi dan organisasi. Perusahaan multinasional, keuntungan bagi individu, membuka peluang untuk bekerja di berbagai negara dan memperoleh pengalaman internasional. 2. Meningkatkan kemampuan bahasa dan keterampilan lainnya. 3. Membuka peluang untuk memperoleh posisi yang lebih tinggi
dan gaji yang lebih baik. Dalam kedua contoh di atas, organisasi dapat menjadi saluran mobilitas intergenerasi bagi individu dengan membuka peluang untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan status sosial. Apakah media sosial dapat menjadi saluran baru untuk mobilitas sosial antar generasi? Berikan contoh influencer yang sukses. Yaitu, media sosial dapat menjadi saluran baru untuk mobilitas sosial antar generasi karena memungkinkan individu untuk meningkatkan status sosial mereka melalui konten yang dibagikan dan interaksi dengan audiens. Berikut beberapa cara media sosial dapat menjadi saluran mobilitas sosial. 1. Meningkatkan visibilitas. 2. Membangun jaringan. 3. Mengembangkan keterampilan. Contoh influencer yang sukses di media sosial antara lain 1. Atta Halilintar, seorang YouTuber dan influencer Indonesia yang sukses dengan konten keluarga dan lifestyle. Yang kedua, Rizky Bilar, seorang aktor dan influencer Indonesia yang sukses dengan konten komedi dan lifestyle. Yang ketiga, Maulidia Futu, seorang beauty influencer dan make-up artist yang sukses dengan konten tutorial make-up dan lifestyle. Sekian saja presentasi dari kami. Jika ada yang mau bertanya, kami membatasi 2 pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi, saya ingin bertanya, mengapa peran media sosial sangat penting bagi mobilitas sosial? Membagikan ke media sosial dan juga melalui Instagram juga kita dapat menghasilkan uang sehingga meningkatkan penghasilan individu tersebut. Oke, jelas? Jelas. Ya, tepuk tangan. Media salah satunya Instagram, bisa juga Facebook, YouTube. Ya. Influencer itu kan mereka-mereka yang menjadi konten kreator, toh? Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman Natalia dan Lin, saya persilakan. Pertanyaan, jelaskan 2 dampak positif dari mobilitas sosial seperti penciptaan masyarakat yang lebih inklusif dan berikan contoh dari perkembangan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, penciptaan masyarakat yang lebih inklusif. Mobilitas sosial memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk berinteraksi dan mencapai posisi yang lebih tinggi, mengurangi jarak antar kelas dan memperkuat rasa kebersamaan. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Ketika lebih banyak orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan status ekonomi mereka, daya beli meningkat. Daring seperti Gojek atau Grab, atau e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Yang kedua, apa saja dampak negatif dari mobilitas sosial seperti ketidakstabilan sosial atau konflik kelas? Jelaskan dengan contoh dari urbanisasi cepat di kota besar. Ketidakstabilan dan konflik kelas. Kesenjangan antara kelompok yang berhasil naik kelas dan mereka yang tertinggal dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan ketegangan. Contoh, urbanisasi cepat di kota besar seperti Jakarta dapat menciptakan masalah sosial. Yang ketiga, bandingkan dampak positif dan negatif mobilitas sosial vertikal naik bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak positif
mobilitas sosial dalam konteks pandemi COVID-19, bagaimana hal itu menciptakan peluang sekaligus hambatan bagi kelompok tertentu. Yang pertama, peluang kelompok tertentu. Digitalisasi dan perubahan pola kerja yang pesat memberikan peluang bagi sebagian kelompok, misalnya para profesional di bidang teknologi dan kesehatan, untuk meningkatkan mobilitas sosial mereka melalui pekerjaan jarak jauh dan peluang baru dalam industri digital. Hambatan kelompok tertentu, kelompok yang bergantung pada pekerjaan informasi seperti pekerja harian, pekerja di sektor pariwisata, dan pedagang kecil menghadapi hambatan signifikan karena hilangnya mata pencaharian dan sulitnya mengakses peluang baru karena kurangnya keterampilan digital atau modal usaha. Yang kelima, apakah mobilitas sosial selalu mengarah kepada kemajuan masyarakat? Berikan argumen berdasarkan dampak positif dan negatif. Argumen pendukung kemajuan, mendorong kemajuan dengan menciptakan masyarakat yang lebih dinamis, inovatif, dan produktif. Argumen pendukung stagnasi, mobilitas sosial juga bisa menciptakan ketidakstabilan, konflik sosial, dan peningkatan kesenjangan jika tidak dikelola dengan baik. Sekian saja hasil presentasi dari kami. Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya, karena ini mereka ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Silakan duduk kelompok 5. Jadi penjelasan dari setiap kelompok itu sebenarnya dia memiliki gambaran dari kelompok lain. Sebenarnya sudah disampaikan, tetapi kesannya bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tentu memiliki pendalaman. Ya, ada perubahan, ada pembaharuan materi. Itu yang kita butuhkan supaya materi yang sudah disampaikan itu, yang kamu sudah geluti bersama, itu mengalami pengembangan. Di situ kamu akan bergelut masuk lebih dalam, mengenal mobilisasi sosial itu ternyata ada faktor pendorong, faktor penghambat, kemudian dia dari segi materinya, mobilitas sosial itu ada mobilitas sosial vertikal naik turun dan horizontal, itu intinya. Lalu ada hal-hal lain yang menjadi faktor pendukung itu tadi sudah kamu jelaskan, pendorong itu antara lain harus ada kemajuan di bidang pendidikan, teknologi. Apa yang kamu pahami dan kamu alami dalam kasus atau dalam hubungan dengan mobilitas sosial? Profesi kalian itu apa? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya akan menjawabkan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Hubungan pelajar dengan mobilitas sosial adalah pendidikan formal dan non formal, saluran utama bagi pelajar untuk meningkatkan status sosial mereka, atau mobilitas sosial vertikal melalui perolahan pengetahuan, keterampilan, dan jaringan. Sekian, terima kasih. Bagus. Yang lain ada yang memberikan refleksi pribadi tentang bagaimana status Anda sebagai pelajar, apa yang harus dilaksanakan setiap hari, dan apa cita-citamu masa depan. Silakan. Oke, silakan. 3 orang, ini baru 2 orang, ada 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi menurut saya hubungan pelajar dengan mobilitas tertentu bersangkutan yang saya juga, yaitu untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Yaitu mengembangkan keterampilan, memiliki peluang untuk dunia kerja di masa depannya nanti. Silakan. Terakhir ya. Hubungan pelajar dengan mobilitas sosial terwujud melalui lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai social elevator atau pengangkat status sosial, memungkinkan individu untuk naik ke strata sosial yang lebih tinggi melalui pencapaian pendidikan. Contohnya adalah seorang siswa dari keluarga miskin yang berkat beasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana
lalu mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi dan posisi terpandang sebagai dokter atau manajer, sehingga meningkatkan status sosial ekonomi keluarga. Bagus, terima kasih ya untuk jawaban yang sudah kalian sampaikan sebagai wakil dari teman-teman. Itu merupakan jawaban-jawaban refleksi. Ya. Pada dasarnya seseorang pelajar, dia tentu setiap hari dia datang ke sekolah untuk belajar, menimba ilmu. Setelah itu dia harus berpikir bahwa suatu saat nanti dia akan menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ya. Sekarang kita mengarahkan perhatian ke sana. Ke tembok, kamu lihat di sana ya. Materi kita mobilitas sosial ini merupakan rangkuman. Pengertian mobilitas sosial, perpindahan status atau posisi seorang atau kelompok dalam struktur masyarakat. Tadi sudah disampaikan. Kamu sudah masuk lebih dalam. Ya. Baik naik, turun, atau tetap. Di Indonesia fenomena ini mencerminkan dinamika masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya. Konsep ini penting dalam studi IPS karena menunjukkan bagaimana individu dapat mengubah nasibnya melalui usaha atau kebijakan dari pihak lain, salah satunya pemerintah. Kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Itu ada vertikal, horizontal, antar generasi, intragenerasi, dan geografis. Vertikal pasti tadi naik turun. Kalau seorang itu dia bekerja keras, tentu akan mendukung dia punya profesi, ya, naik. Orang yang malas dia pasti akan turun profesinya. Nah, kemudian horizontal, perpindahan ke status yang setara. Misalnya tidak pekerjaan dari guru pegawai kantor menjadi pegawai kantor tanpa perubahan signifikan dalam strata sosial. Kemudian ada antar generasi, perubahan status antar generasi seperti anak petani menjadi dokter. Kamu ini anak petani atau ada yang pegawai? Ya, anak petani, anak pegawai, siapapun dia harus berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik. Intragenerasi itu contohnya seseorang yang mulai dari buruh lalu naik menjadi manajer. Geografis, perpindahan tempat tinggal yang mempengaruhi status sosial seperti migrasi dari desa ke kota atau urbanisasi. Ya, itu geografis. Tadi ada pertanyaan awal tadi itu, anak-anak muda putus sekolah cenderung ke kota. Untuk apa? Dia ingin mengubah nasib. Desa mandiri. Faktor penghambat itu apa? Kemiskinan dan ketimpangan. Misalnya daerah terpencil seperti Papua dan NTT. Tapi NTT masih tergolong masyarakat miskin. Kenapa? Pendidikan kita masih jauh di bawah rata-rata. Diskriminasi ini berdasarkan etnis, gender, agama. Krisis ekonomi ini adanya fluktuasi harga komoditas. Fluktuasi itu artinya naik turun, lebih turun. Penurunan harga komoditas global mempengaruhi sektor pertanian dan tambang. Budaya yaitu norma tradisional yang membatasi perubahan seperti sistem kasta yang terjadi berapa tetap. Misalnya di Ngada, tadi sudah disampaikan. Itu konten tuh, nyata tuh, kontekstual. Nah sekarang dampak mobilitas sosial secara positif. Meningkatkan kesetaraan. Misalnya kesetaraan gender. Tadinya anak perempuan tidak boleh sekolah, sekarang sudah bisa sekolah. Ada motivasi individu untuk apa? Untuk bisa meningkatkan kualitas pribadinya, kualitas diri, untuk menjadi manusia yang handal. Negatifnya, kalau tidak diindahkan maka terjadi konflik sosial. Sekarang contoh di Indonesia, seorang pemuda desa lulus kuliah dan menjadi pengusaha sukses. Ini dia masuk di vertikal atau vertikal naik. Transmigrasi dari Jawa ke Sumatera atau Flores ke Jawa yang meningkatkan status ekonomi bagi menimbulkan konflik. Influencer media sosial dari kelas bawah naik status menjadi konten viral.
penurunan status akibat PHK massal di sektor manufaktur atau perusahaan selama pandemi. Mobilitas horizontal, buruh migran pindah dari pertanian ke industri, misalnya di Batam. Mobilitas Indonesia terus berkembang seiring kemajuan teknologi dan kebijakan pemerintah, meski tantangan seperti ketimpangan regional tetap ada. Nah ini intinya bahwa yang kamu harus pahami itu mobilitas sosial harus mempengaruhi diri kita masing-masing untuk bisa menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Nah sekarang sebelum penutupan ini pembelajaran ditutup, Pak Guru akan memberikan tes akhir. Kamu kerjakan waktu 5 menit, sudah itu kita periksa bersama. Ini satu kelompok 2. Kerja masing-masing ya. Ya, jangan ikut sampai ini. Naik kelompok. Satu kelompok kakak 2 sehingga kamu dalam hati sekarang tidak boleh. Ini Pak Guru ingin melihat sejauh mana kamu menangkap materi yang sudah disampaikan. Waktu berapa menit? 5 menit. Ini sama. Sampai lebih lagi. Ya, dan sekarang 5 menit. Sudah? Lagi 3 menit. Ya, sudah? Oke. Lagi 1 menit. Ada yang sudah ya? Sudah. Ya, cepat. Takut. Oke, selesai. Sekarang tukar. Kelompok ini 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 kembali ke 1. Oke. Ya, nomor 1. Kelompok 2 dan 1 satukan. Oke. Nomor 1. Seorang petani desa Jawa Tengah memutuskan untuk pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai buruh pabrik setelah lulus SMA. Setelah beberapa tahun yang berhasil membuka usaha kecil dan meningkatkan status ekonominya. Proses ini merupakan contoh mobilitas sosial vertikal naik yang dipengaruhi oleh faktor utama Pendidikan dan urbanisasi. ya, pendidikan dan urbanisasi. Mengapa mobilitas sosial? 10 benar. Benar semua. Betul tidak? Betul, Pak. Berapa orang yang 10? Berdiri. Oke, berdiri. 1, 2, 3, 4, 5. 9. Tidak, kamu yang lain berdiri terus, yang 10 berdiri. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. 10 orang, 9. 8. 1 orang. 7. 6. 6, 5, 4 tadi itu. Berapa orang? Mulai dari 7. 7 sampai 7. Oh ini sudah. Berarti 4 orang yang
kasih ya, kamu 4 orang ini itu perlu dijelaskan lagi. Nanti